benar ada macan lepas. Terus resepsionisnya tuh bilang, oh iya pak, tadi saya juga ditelepon sama karavan sebelah. Ternyata katanya mereka salah lihat. Lega denger info dari resepsionisnya itu, akhirnya Pak Arif sama Bu Nita siap-siap untuk tidur. Pas mereka tidur, Pak Arif kali ini dengar ada suara burung. Tapi suara burungnya tuh yang gak mungkin mereka denger di dataran tinggi gitu loh. Burung-burung yang kayak ada di Jakarta gitu. Kadang suaranya ngedeket, kadang suaranya ngejauh. Pas suaranya lagi jauh-jauhnya, tiba-tiba ada suara ketokan tapi di kaca kamar mereka. Kayak tok 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 tok. Kenceng banget suaranya. Kali ini Bu Nita dengar, tapi pas mereka ngeliat, gak ada siapa-siapa dan gak ada binatang apa-apa. Tapi pas Bu Nita negesin matanya, ternyata ada sosok perempuan dari pohon belakang karavan mereka, pakai baju putih, panjang, matanya melotot, lagi senyum-senyum sambil ngelambain tangan, kayak dada-dada gitu. Itu bukan orang kan? Bukan. Anjing, kuntilanak. Nah kayaknya bisa jadi sih Moy. Tapi terus tiba-tiba sosok ini tuh lari kenceng banget, nempelin mukanya ke kaca karavan. Terus tiba-tiba sosok perempuan yang nempelin mukanya ke kaca ini berubah jadi macan putih yang gede banget. Anjir. Bu Nita kaget, dia langsung nutup hordengnya. Dia meluk Pak Arif kenceng banget sambil deg-degan. Pas Pak Arif nanya kenapa, ada apa kok ditutup, Bu Nita gak bisa ngomong apa-apa selain merem dan melukin Pak Arif aja. Gak lama setelah Pak Arif nenangin Bu Rini, akhirnya gak lama Bu Rini ketiduran dan mereka tidur berdua. Besok paginya pas dicek, demamnya Rini tuh udah turun. Terus mereka mutusin untuk keliling-keliling taman safari hari itu. Mereka nonton pertunjukan, ngasih makan penguin, lumayan seru dan banyak lah aktivitas mereka seharian. Sampai akhir udah jam 5 sore, Bu Nita bilang ke Pak Arif untuk cepet-cepet balik ke karavan. Karena dia mikir kalau gelap jalanannya tuh serem buat kesana. Akhirnya mereka sampai karavan masih agak terang dikit. Rini sama Rio mandi, semuanya bersih-bersih. Pas udah ganti baju tidur, tiba-tiba badannya Rini tuh panas lagi. Kayaknya Rini tuh kecapean karena aktivitas yang lumayan banyak kan hari ini. Akhirnya Rini ditidurin mamanya lebih cepat, kayak jam 7 tuh udah naik kasur. Gak lama Rio juga tidur di kasur bawah. Mama papanya juga ikutan masuk kamar lebih cepet tuh malam itu. Pas lagi tidur sekitar jam 10-an, Rio tiba-tiba kebangun. Dia dengar ada suara binatang kayak Rio yang masih kelas 1 SD takut banget kan. Dia manggil-manggil kakaknya, Karini, Karini, tapi gak digubris sama kakaknya. Terus Rio mau ngecek kakaknya dong. Dia naik ke atas tangga kasurnya. Pas tangannya udah nyentuh kasur atas, dia dengar suara yang dia dengar tadi tuh ternyata dari atas. Anjing, bullshit. Tapi pas dia lihat, ya benar kakaknya masih tidur di atas. Tapi yang anehnya, ada ekor warna putih garis-garis hitam keluar dari bagian belakang badannya Rini. Dan pas dia lihat ke tangannya Rini, dia ngeliat kukunya Rini tuh kayak kuku macan yang panjang-panjang gitu. Anjir. Akhirnya Rio tuh jatuh ke bawah, dia teriak, Mama! Akhirnya papa sama mama itu datang ke kamarnya. Papanya kaget banget ngelihat yang tidur di kasur ini udah bukan Rini, tapi sosok macan putih. Anehnya di situ mamanya Rini tuh nggak kaget sama sekali Moebi. Dan malah tenang terus nempelin mulutnya ke kuping macan ini. Sambil kayak bacain doa-doa sekaligus bacaan gitulah. Gak lama Rini bangun dan berubah jadi Rini lagi. Pas suaminya nanya, kok bisa Rini kenapa? Kenapa Rini bisa berubah jadi macan? Di situ mamanya minta maaf karena gak pernah cerita ke papanya. Jadi macan putih ini tuh makhluk yang jagain Rini. Tapi Rini tuh gak tahu sama sekali tentang makhluk yang jagain dia. Yang tahu tuh mamanya karena sebenarnya macan putih itu adalah makhluk penjaga, turunan dari keluarga mamanya. Sebenarnya Bu Nita udah mulai curiga waktu Rini ngeliat macan yang deketin mobil mereka. Dan mamanya mikir kalau makhluk penjaga Rini itu ngerasa kepancing ngeliat macan putih lainnya. Shit. Tapi berarti Nat, penjaganya si Rini ini sosok cewek kuntilanak itu atau macan sih? Jadi itu tuh sosok siluman gitu loh Moy. Dia tuh bisa berubah jadi cewek, terus bisa juga berubah jadi macan. Tapi kenapa sosok siluman ini nunjukin dirinya jadi cewek kayak seakan-akan nakutin Rini gitu? Soalnya dia kayaknya pengen nunjukin dirinya aja sih Bi. Soalnya kan si Rini juga gak tahu kan dia dijagain sama sosok itu. Jadi sebenarnya nggak ganggu Bi. Oh iya.